3, 2. Halo semuanya, kita kembali lagi nih. Di sini kita sudah sama Mas Agi dan juga ada Mas Ihsan nih. Nah, kita akan ada banyak pertanyaan nih tentang Kota Lasem. Sebelumnya nih Mas Agi, pandangan Mas Agi sendiri tentang Kota Lasem itu kota yang seperti apa sih? Kalau Kota Lasem itu ya pandangannya seperti apa maksudnya? Iya. Seperti apa? Itu ya seperti ini. Artinya begini, Lasem mempunyai kehidupan yang sangat panjang, sejarahnya sangat panjang ya. Kita tahu dari penelitian, dari Balai Arkeologi sudah ada penelitian dari Austronesia, kemudian ada tinggalan-tinggalan mulai dari penemuan patung kepala Buddha. Oh, kalau boleh tahu patung kepala Buddha itu di mana? Di Sriombo. Oh. Ada penemuan patung kepala Buddha, kemudian ada penemuan perahu kuno, dan itu masing-masing beda abad ya. Beda abad, kemudian ada Lingga, ada Yoni, ada pernah menjadi salah satu kerajaan di Mojopahit, bawahan kerajaan Mojopahit. Artinya sejarahnya terus bergulir. Setelah itu pernah menjadi daerah yang berpengaruh buat Demak ya, maju terus, naik terus. Setelah Demak kemudian zaman Belanda, ada sejarah lagi sampai Perang Kuning, sampai Perang Jepang, sampai kemerdekaan, semuanya terus ada sejarahnya. Jadi terus bergulir, kita mengalir aja sejarahnya panjang banget. Nah itu sampai sekarang ya akhirnya Lasem menjadi daerah yang boleh dibilang multikulturalisme luar biasa. Gitu. Akulturasinya yang dimaksud itu sama dengan masyarakat Tionghoa yang ada, terus dengan masyarakat Jawa termasuk ya, betul. Para santri itu ya Pak? Para santri segala macam itu kan akhirnya membaur di Lasem kan. Untuk produk yang bisa dikenalkan kepada masyarakat di luar Kota Lasem nih, yang bisa menarik mereka untuk datang ke sini tuh apa sih Pak? Yang jelas ada batik, tapi selain itu Lasem bisa menjadi objek semacam laboratorium pembelajaran buat semua orang ya. Misalnya sejarah jelas, arsitektur Lasem gudangnya, ya. Terus kuliner juga menarik semuanya. Orang Jakarta begitu datang ke sini kita suguhi latoh, udah mereka terngiang-ngiang sampai Jakarta tuh cerita. Mereka kita suguhi cumi hitam, udah di sana udah cerita macam-macam. Cumi hitam rasanya begini, mangut pe apalagi ya. Itu semuanya luar biasa. Sampai yang namanya Pak Suhadi orang Pamotan itu ya, ngiler-ngiler sama mangut pe. Gitu ya. Luar biasa. Belum masakan-masakan lain itu ada, misalnya Lasem punya kayak masakan khas rendang itu namanya tapis, itu ada itu. Mirip rendang tapi khas Lasem. Itu batik satu ya. Yang kedua makanan. Yang ketiga alam, ini juga luar biasa loh Lasem. Kita punya gunung, kita punya laut, punya tambak, ya, hutan jati, semuanya komplit. Termasuk hutan mangrove juga ya Pak? Hutan mangrove juga itu komplit semuanya, ladang, sawah, ada semuanya di Lasem. Kalau ngomong-ngomong soal batik yang ada di Lasem nih Pak, batik itu kan punya banyak sekali motif ya. Kalau yang paling terkenal dari Kota Lasem sendiri tuh motif yang apa? Waduh, kalau motif ya motif tiga negeri ya. Tiga negeri yang paling terkenal karena memang orang lebih cenderung melihat batik sebagai sebuah seni yang itu sangat jelimet sekali, buatnya juga tidak cuma 1-2 hari, kadang bisa sampai 3 bulan baru selesai kan. Gini ya Pak, kan tadi saya ada sedikit pemaparan tentang Lasem itu sebagai kota pusaka. Sebagai kota pusaka tentunya Lasem pasti memiliki banyak sekali cagar budaya ya. Nah, cagar budaya yang ada di Lasem ini tuh apa saja sih Pak? Cagar budaya di Lasem yang jelas itu kalau menurut
SK Bupati kita ada lebih dari 50 objek cagar budaya ya. Ada lebih dari 50 objek cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh kabupaten. Itu yang sudah ditetapkan. Yang diduga sebagai objek diduga cagar budaya itu lebih dari 200. Cukup banyak juga ya, cukup Pak? Banyak ya. Lebih dari 200 itu baru Lasem Kota. Belum agak masuk ke pegunungan, agak masuk ke Pancur, agak masuk ke mana Punjularjo, Banggi, itu udah beda lagi. Berarti banyak sekali ya Pak cagar budaya yang belum diketahui itu benar atau bukannya. Masih objek ya, diduga ya, masih diduga ya. Karena untuk menentukan cagar budaya kan harus ada peraturan, keputusan ya. Kalau tempat museumnya Lasem ini sudah diakui sebagai cagar budaya, Pak? Sudah masuk kabupaten. Berbincang mengenai cagar budaya ya Pak. Kemarin itu saya melakukan penelitian tentang perang yang ada di Lasem. Nah, perang-perang ini kan melibatkan ada antara tokoh-tokoh Tionghoa, pribumi